Halo, perkenalkan nama saya Rahel Panjaitan, NIM 210306119. Saya dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video ini saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Ibu Tati Fidianasari, SPTMP. Soal yang pertama yaitu menjelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. 3 sistem tersebut yaitu terdiri dari yang pertama, sistem dapur darah. Dapar atau larutan penyangga mengandung pH di mana larutan penyangga ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam darah. Larutan penyangga terdiri dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Larutan penyangga asam merupakan percampuran dari asam lemah dengan garamnya dan juga asam lemah berlebih dengan basa kuat. Sedangkan larutan penyangga basa merupakan percampuran dari basa lemah dengan garamnya dan juga basa lemah berlebih dengan asam kuat. Kemudian untuk contoh asam lemah dengan garamnya yaitu CH3COOH dengan CH3COONA. Lalu contoh dari asam lemah berlebih dengan basa kuat yaitu CH3COOH berlebih dengan NaOH. Selanjutnya contoh untuk basa lemah dengan garamnya yaitu NH3 dengan NH4Cl. Lalu basa lemah berlebih dengan asam kuat yaitu contohnya NH3 berlebih dengan HCl. Nah, secara alami sistem dapur bikarbonat digunakan untuk mengatur pH dalam darah. Karena darah mengandung sistem dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Nah, untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat banding kadar garam asam karbonat yaitu 20:1. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air. Nah, sistem respirasi dimulai dari pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Kemudian transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli ditentukan oleh proses difusi udara, tekanan parsial gas dalam udara pernapasan. Lalu untuk transportasi O2 dalam darah yaitu berbentuk gas larut dalam plasma dan O2 terikat hemoglobin atau HbO2. Nah, transportasi CO2-nya yaitu berbentuk gas larut dalam plasma. Kemudian asam karbonat yang larut dalam plasma atau sedikit, lalu ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb. Kemudian garam bikarbonat. Untuk sistem yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal. Proses pembentukan urin. Penyaringan darah atau filtrasi yaitu proses pertama. Ini dimulai dengan tahap darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah terjadi di badan Malpighi, bagian nefron ginjal yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Darah, cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh akan diserap. Zat-zat yang dapat melewati saringan glomerulus adalah zat-zat bermolekul kecil seperti air, garam, amonia, urea, ion anorganik, dan glukosa. Nah, zat yang dapat melewati saringan glomerulus disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Kandungan urin primer seperti glukosa dan ion anorganik masih diperlukan tubuh. Selanjutnya yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin primer lalu masuk tubulus proksima untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan hingga mencapai lengkung Henle. Nah, hasil tahap reabsorpsi disebut sebagai filtrat tubulus atau urin sekunder. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus contortus distal
untuk menjalani penyerapan lagi zat-zat yang tidak digunakan dan kelebihan air. Di tahap ini terbentuklah urin. Tahap yang terakhir yaitu pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal tadi akan turun saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Dari saluran ini, urin memasuki pelvis renalis lalu mengalir ke ureter dan kantung kemih. Nah, ketika kantung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kantung kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dari tubuh lewat saluran uretra. Soal yang kedua yaitu jelaskan metabolisme air pada ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O. Air dibedakan menjadi dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh ternak. Sedangkan ekstraseluler yaitu berada pada luar sel seperti urin. Air sebagai pereaksi atau reagen berperan dalam fungsi reaksi kimia untuk sintesis atau pembangunan jaringan. Contohnya yaitu reaksi hidrolisis untuk sintesa asam amino untuk membentuk protein. Air yang digunakan oleh ternak dapat berasal dari air minum, air yang terkandung dalam bahan pakan, dan air hasil proses metabolik. Air dari bahan pakan sangat bervariasi, mulai dari 3% sampai dengan 80%, tergantung jenis bahan pakannya, dan air dari hasil oksidasi. Komponen air dalam tubuh ternak mencapai 2/3 bobot badan atau sekitar 55-75%. Lalu soal yang ketiga yaitu jelaskan sumber air yang terdapat pada tubuh ternak. Yang pertama adalah yang berasal dari luar tubuh, yaitu air minum. Air yang berasal dari luar tubuh dengan memberikan minuman pada ternak sehari atau sekali atau lebih. Kemudian air yang terkandung pada makanan, di mana air ini terdapat pada bahan makanan atau konsentrat yang dibutuhkan oleh ternak. Lalu kemudian yaitu air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Nah, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55 karbohidrat, jumlah air metabolik untuk dihasilkan setiap 100 kilokalori adalah zat makanan yaitu karbohidrat memiliki air metabolik hasil sekitar 60 dan rata-rata kalori 400 kilokalori. Sedangkan protein air metaboliknya 42 gram, sedangkan rata-rata kalorinya yaitu 400 kilokalori. Untuk lemak yaitu air metaboliknya 100 gram dan rata-rata kalorinya yaitu 900 kilokalori. Sedangkan untuk air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik pada karbohidrat yaitu 15. Pada protein yaitu 10,5 dan pada lemak yaitu 11,1. Lalu cara menghitungnya, jika 10% protein jadinya 10 gram. Protein itu dikali dengan 4 menghasilkan 40 kilokalori. Selanjutnya ada 20 gram lemak itu dikali dengan 9 hasilnya 180 kilokalori dan 55 gram karbohidrat itu dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori dijumlahkan jadi 440 kilokalori. Jika 400 menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori, energi metabolisme yang berasal dari protein sebesar 10,5 ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori. Jadinya 40 dikali ini hasilnya 4,2 gram. Lalu 180 dikali dengan air metabolik per 100 pada lemak sebesar 11,1 yang dimana itu dibagi lagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori. Selanjutnya ada 220 kilokalori dikali air metabolit per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari karbohidrat sebesar 15. Ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori sehingga didapat 220 kilokalori dikali 0,15 menghasilkan 33 gram air metabolik. Semuanya dijumlahkan menjadi 57.
Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Soal yang kelima yaitu jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi proses ekskresi. Yang pertama yaitu hilangnya air melalui kulit. Melepaskan pakan untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Kemudian, faktor lainnya itu hilangnya air melalui ginjal, sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatnya hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi, sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Kemudian hilangnya air melalui pernapasan, yaitu hampir 40% pada unggas. Kemudian saluran pencernaan. Bentuk pakan dari susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Nah, sekianlah yang bisa saya jelaskan mengenai metabolisme air pada ternak.